sebuah dermaga nampak ada seorang laki-laki yang sedang bernyanyi, dengan sempoyongan ia memasuki air, dan adegan masih di tempat yang sama di samping pelabuhan. Gaspard, ia sedang berjalan pulang sendiri. Sesampainya di rumah, dengan menggunakan sepatu roda, ia bertemu dengan ibu-ibu bernama Rossi. Ibu Rossi memberikan sesuatu yaitu Gaspard, menerimanya dan langsung masuk. Ia mempunyai kucing bernama Johnny. Gaspard, yang hidup sendiri, dengan banyak mengkoleksi action figure di rumahnya. Sepertinya ia menyukai satu buku, yang entah itu buku dari siapa, ia membacanya di toilet. Nampak buku itu, buku 3D, yang bisa mengeluarkan gambar pada saat dibuka. Suatu malam, seseorang dengan mendengarkan lagu sembari memancing, tampak mendengar suara halus dari dalam air. Ia mulai tertarik dan langsung menghampiri suara itu, lalu di pagi hari, Gaspard dikagetkan dengan kabar dari ayahnya bahwa bar yang ia kelola bersama ayahnya, dan almarhum ibu dan neneknya dijual. Ia pun galau, karena banyak kenangan ia bersama ibu dan neneknya di bar itu. Ia berjalan menyusuri sungai, dan tidak sengaja ia menemukan siren atau mermaid sedang pingsan di pinggiran sungai itu. Ia mencoba menyadarkan mermaid itu, tetapi tidak sadar-sadar. Langsung berinisiatif untuk menolongnya. Ia melihat sebuah bajai, ia menukarkan sepatu rodanya dengan bajai. Ia membawanya ke rumah sakit, dan meminta untuk dilakukan perawatan. Tapi, ada seorang dokter yang sedang nyebat, karena kemanusiaan. Akhirnya ia yang memeriksanya langsung. Saat diperiksa ternyata si mermaid hanya pingsan dan langsung sadar. Seketika itu mermaid ini langsung mengeluarkan suara ultra lembutnya untuk menghipnotis dokter itu. Gaspard yang langsung menghampiri mermaid itu. Akhirnya Gaspard membawanya pulang. Dan si dokter langsung rubuh, sambil cengar-cengir sewaktu dibawa ke IGD. Sesampainya di apartemen, Gaspard membawanya ke dalam bak mandi, dan memakaikan baju untuk mermaid itu, lalu dikasih air. Sesat dikasih air, mermaid itu bangun, dan mencoba untuk menghipnotisnya Gaspard. Tetapi sepertinya tidak mempan kepada Gaspard. Mermaidnya bingung, malah ditawarin makan oleh Gaspard. Setelah beberapa saat ayahnya menelpon, bar mereka tidak jadi jual, dan Gaspard diminta untuk datang untuk membantunya, tetapi Gaspard tidak bisa, karena ia beralasan sedang sibuk, kepada ayahnya. Gaspard kembali ke kamar mandi, dan mengobati mermaid itu, tapi tidak putus asa. Mermaid itu mencoba lagi untuk menghipnotis Gaspard. Gaspard tetap tidak terhipnotis olehnya, malah santai saja mendengar nyanyiannya itu. Lantas mermaid itu memberitahu bahwa ia bernama Lula. Lalu Gaspard mengiyakan dan akan mengantarnya besok pagi. Di rumah sakit, sang dokter masih halu akan mermaid itu, dan terus berbicara tentang suara dari mermaid itu, dan
Di pagi harinya Lula terbangun kaget, dan ia seperti ketakutan saat mendengar alarm dari jam itu. Di rumah sakit, si pacar dari dokter yang meninggal itu yang bernama Milena, diberitahu bahwa penyebab meninggalnya adalah ia merasakan kegembiraan yang sangat dalam sehingga tidak kuat menahannya yang mengakibatkan ia meninggal. Di saat Gaspar sedang mandi sambil bernyanyi, tiba-tiba Lula muncul dan menatapnya. Si pacar dokter yang bersedih karena ia sedang hamil. Ia berhalusinasi bahwa pacarnya datang dan memeluknya, dan tiba-tiba di rumah, Lula memberitahu, setiap pria yang mendengar nyanyiannya akan jatuh cinta, dan mati setelahnya, dikarenakan Gaspar sudah terlalu banyak disakiti oleh wanita, tetapi hatinya sudah membeku, ia tidak bisa merasakan apa yang namanya jatuh cinta lagi. Itulah penyebab kenapa Gaspar biasa saja, saat Lula melantunkan nyanyian-nyanyiannya kepada Gaspar. Di rumah sakit, Milena masih mencari penyebab, dan sebelum meninggal, pacarnya bertemu dengan siapa, lalu kasir memberitahu, sebelumnya, ada seorang pria yang menghampirinya untuk meminta pertolongan tetapi keburu pergi, dan meninggalkan sebuah buku, dan buku itu diberikan oleh kasir ke Milena. Di rumah, Gaspar melayani Lula dengan baik, seperti memberikan hiburan kepadanya, supaya ia bisa nyaman bersama Gaspar. Dan berpesan untuk tidak bernyanyi, Gaspar tidak mau nantinya banyak orang yang meninggal di depan pintunya. Gaspar baru menyadari bahwa bukunya tertinggal di rumah sakit, dan ia langsung ke rumah sakit untuk mengambilnya. Tetapi pas dengan Milena, yang menemukan bercak darah berwarna biru di rumah. Lula sedang menonton film. Tiba-tiba, Ibu Rosi mencoba masuk. Ia bertemu dengan Lula, dan menganggap bahwa Lula sedang cosplay menjadi mermaid. Dan ia bertanya apakah Lula pacar barunya, yang dijawab bahwa bukan pacarnya tetapi Lula malah ingin membunuhnya. Ibu Rosi dengan santai malah menceritakan tentang Flowers Burger, milik keluarga Gaspar. Pada tahun 1940-an, Silvia Snow nenek dari Gaspar yang mendirikan Flowers Burger, dan ia menemukan grafik suara untuk membantu mengirimkan kode, dan merekam puisi dan lagu. Gaspar diberikan buku oleh neneknya, dan Gaspar sangat menyukai buku itu. Lalu Ibu Rosi pun pergi dari situ dan meminta untuk merahasiakan. Di rumah sakit, mereka meneliti cairan biru itu. Dan setelah diteliti, asistennya berkata, ini adalah spesies baru dan makhluk ini tidak bisa jauh dari ke dalam laut. Di bar, Gaspar memberitahu ayahnya bahwa bukunya hilang. Buku itu banyak sekali puisi yang ditulis mendiang ibunya, dan Gaspar sangat ingin bukunya itu kembali lagi. Dan rumah, Lula mencoba smoking dan malah terbakar. Saat ia sampai, sudah banyak pemadam kebakaran, dan pemadam itu mendengar suara Lula, dan terjadi lagi. Gaspar mencari Lula ke sana ke sini, dan akhirnya ketemu. Ia langsung membawanya ke Ibu Rosi, untuk Lula tetap mendapatkan air. Gaspar kembali apartemennya dan melihat sisa-sisa yang terbakar. Banyak tersimpan kenangan-kenangan tentang ibu dan neneknya. Lalu Gaspar menemui Lula kembali, dan ingin mengembalikannya ke tempat asalnya. Lula meminta Gaspar untuk menyanyikan sebuah lagu. Gaspar punya ide untuk merekamnya. Saat ingin mengkecupnya dan
Lula bertanya seperti apa rasa cinta. Gaspard menjawab, rasa cinta seperti sukacita, menyengat dan sangat menyakitkan. Di rumah sakit, si pacar dokter yang dendam, menanyakan kepada pemadam kebakaran yang terkena hipnotis dari Lula, tetapi tidak dijawabnya. Berpindah ke Gaspard dan Lula. Gaspard ingin membawa Lula ke barnya dan di malam hari, barulah Gaspard membawanya kembali ke habitatnya, tetapi, untuk perpisahan mereka berdua, mereka berdandan layaknya orang yang sedang bulang madu. Saat sampai di bar, Gaspard membawa Lula memakai kursi roda, dan disambut oleh ayahnya. Mereka berdua berbincang-bincang dan Gaspard meminta Lula untuk bernyanyi, tetapi Lula mengingatkan bahwa kalau ia bernyanyi satu bar akan meninggal. Di sisi lain, Milena yang dendam mulai mencari Lula dan sampai di barnya Gaspard. Lula menceritakan bahwa ibunya meninggal sewaktu menyelamatkan ia dari nelayan yang melukainya, tetapi ibunya Lula menolong, dan naasnya, ibunya ditancap pas di jantung oleh nelayan itu dan meninggal, dan ia memberitahu bahwa ia adalah putri duyung terakhir dari bangsanya, dan bernyanyi adalah satu-satunya pertahanan dimilikinya. Untuk mencairkan suasana, Gaspard mengajak untuk berdansa. Gaspard diberitahu oleh Lula untuk mengantarnya secepatnya ke laut, tetapi di sela perjalanan, Gaspard memainkan harmonika berdua dengan Lula di depan Menara Eiffel. Lalu Gaspard berhenti di sebuah akuarium besar, supaya Lula tetap segar dan tidak pingsan. Dan Gaspard mengikutinya berenang. Lalu tiba-tiba, Gaspard pingsan dan mereka kesiangan menuju dermaga itu. Saat sampai di dermaga, Gaspard, yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Lula, meminta untuk Lula tetap bersamanya. Ia akan menjaga Lula dengan setulus hati. Tetapi keinginan Gaspard adalah hal yang mustahil, sebab mereka berbeda alam. Di samping sakit hatinya, ia tetap berbesar hati menyiapkan kejutan terakhir kepada Lula. Lula terharu dengan upaya yang diberikan Gaspard. Lalu, Lula menginginkan sebuah ikan, dan Gaspard langsung membelikannya untuk Lula. Saat Lula menunggu, ia menangis dikarenakan di alamnya tidak ada yang seromantis Gaspard dan mereka tidak akan bisa bersama. Lalu tiba-tiba ada Ibu Rossi, dan Lula meminta untuk membantunya melarikan diri, supaya Gaspard bisa hidup tenang. Saat Gaspard kembali, ia menemukan Milena dan asistennya yang sedang meneliti sisik dari Lula di kamar mandinya, dan Lula dan Gaspard dibawa ke rumah sakit. Dan Milena mencoba untuk meneliti Lula dengan mengambil sampel darah sebanyak-banyaknya. Tetapi langsung dicegah oleh asistennya. Beruntung ada Ibu Rossi yang mengkelabuhi Milena supaya menjauh dari Lula dan membangunkan Gaspard, lalu membawa Lula pergi. Lalu Milena mengejarnya, dan Ibu Rossi mengelabuhinya dengan bilang mereka ke dermaga, sebenarnya mereka ke sungai. Dengan top speed seadanya, Gaspard mencoba untuk cepat sampai sungai itu. Saat sampai bar,
Milena ditelepon oleh seseorang bahwa ia melihat sebuah kendaraan membawa bak mandi di pedesaan. Milena langsung tancap gas kembali menuju pedesaan itu. Saat di pom bensin, Gaspard terlihat pucat dan memberikan alat komunikasi kepada Lula. Saat mereka sampai, dengan Lula yang pingsan, Gaspard menggendong Lula kembali ke tempat asalnya. Saat Lula sudah menjauh, Gaspard pingsan dan diselamatkan oleh Milena. Milena samar-samar melihat almarhum pacarnya. Gaspard yang kembali ke kehidupannya seperti dulu, dan memulai kehidupan yang baru di tempat lain. Tamsoy, tamat asoy, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, terima kasih. Muah.